Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai self-order management. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Devi Ramadhani Sekartaji dengan NIM 2019-310365. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Janur Negoro dengan NIM 2019-310392. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febri Novita Ardani dengan NIM 2019-310394. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandra Eka Prilia dengan NIM 2019-310402. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trasya Rizdiana Fadila dengan NIM 2019-310404. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sales order. Nah, sales order sendiri itu merupakan urutan penjualan skenario pengolahan yang menjelaskan proses yang lengkap, dimulai dengan kegiatan pra-penjualan, lalu pindah ke penciptaan sales order, lalu lanjut dengan pemenuhan pesanan penjualan, dan berakhir dengan faktur dari pesanan penjualan, dan proses paralel penciptaan posting di akuntansi keuangan. Nah, SAP RAP mendukung proses manajemen penjualan, termasuk inquiries, quotation atau dokumen penawaran, order generation, kontrak, dan billing. Nah, proses sales management itu menjabarkan dengan lengkap seluruh aktivitas penjualan. Nah, dimulai dari aktivitas sebelum penjualan, pembuatan sales order, dilanjutkan dengan pengisian sales order, dan berakhir dengan pembuatan tagihan terhadap sales order dan pencatatan transaksi penjualan pada modul financial accounting. Nah, proses dasar sales itu terdiri dari beberapa tahap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap proses dasar sales. Yang pertama ada pre-sales activity. Pre-sales activity ini tuh merupakan aktivitas yang meliputi pencatatan pesanan pelanggan dan surat penawaran ke dalam sistem untuk digunakan sebagai referensi selama pembuatan sales order. Nah, yang kedua itu ada sales order creation and availability check. Nah, pada tahap ini itu pembuatan sales order dan pengecekan ketersediaan stok. Nah, sales order itu dapat menggunakan informasi dari dokumen surat penawaran. Nah, persetujuan penjualan atau kontrak penjualan juga dapat dibuat dengan referensi terhadap sales order. Selama pembuatan sales order, ketersediaan barang dapat dicek untuk memastikan tanggal pengirimannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya. Untuk yang kali ini kita akan membahas mengenai delivery and good issue. Yang perlu rekan-rekan ketahui yaitu apa sih outbound delivery? Outbound delivery merupakan proses dasar pada saat barang secara fisik dipindahkan dan diikuti dengan posting ke good issue. Nah, proses pengambilan barang yang dilakukan melalui penggunaan sistem warehouse management dan pengirimannya ini pengiriman yang direncanakan. Selanjutnya yaitu ada billing. Billing atau penagihan merupakan proses terakhir pada proses penjualan, yaitu pengeluaran surat tagihan atau yang kita kenal dengan invoice, yang mana disimpan pada bagian accounting. Selanjutnya kita akan beralih ke sales order. Nah, untuk sales order di sini memiliki fungsi yang mana lebih tepatnya sistemnya sales order ini bisa menjalankan fungsi dasar untuk pembuatan order penjualan. Di antaranya yang pertama yaitu melihat transaksi penjualan, yang kedua ada mengecek ketersediaan barang atau mengecek stok, kemudian yang ketiga yaitu mentransfer persyaratan untuk perencanaan kebutuhan material, yang keempat ada penjadwalan pengiriman, yang kelima ada perhitungan pajak dan harganya tentunya, dan yang keenam ada mengecek ketersediaan batas kredit,
Dan yang terakhir yaitu membuat dokumen dicetak atau dikirimkan secara elektronik. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang delivery. Dalam proses pengiriman, semua keputusan prosedur pengiriman dapat dilakukan pada awal proses. Yang pertama, dengan mempertimbangkan perjanjian bisnis umum dengan pelanggan. Yang kedua, mencatat barang yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga, mendefinisikan kondisi pengiriman dalam urutan penjualan. Hasil proses pengiriman yang efisien dan sebagian besar otomatis di mana perubahan manual diperlukan hanya kondisi tertentu. Baik, selanjutnya fungsi pengiriman. Yang pertama, pemantauan batas waktu untuk dokumen referensi karena untuk pengiriman. Yang kedua, menciptakan dan mengolah pengiriman keluar. Yang ketiga, kemasan pengiriman. Yang keempat, dukungan informasi untuk perencanaan transportasi. Yang kelima, mendukung persyaratan perdagangan luar negeri. Yang keenam, mencetak dan mengirimkan dokumen pengiriman. Yang ketujuh, pengolahan masalah barang. Yang kedelapan, pengiriman sedang dalam proses. Yang kesembilan, kegiatan yang masih harus dilakukan. Yang terakhir, mengidentifikasi kemungkinan kemacetan. Baik, selanjutnya. Dokumen yang paling umum digunakan itu untuk mendukung proses pengiriman adalah pengiriman dokumen keluar. Selama proses pengiriman keluar, pengiriman informasi perencanaan dicatat. Status kegiatan pengiriman tersebut dipantau dan data akumulasi selama proses pengiriman didokumentasikan. Saat pengiriman keluar dibuat, kegiatan pengiriman ini seperti memilih atau penjadwalan pengiriman yang dimulai dan data yang dihasilkan selama proses pengiriman disertakan dalam pengiriman. Baik, selanjutnya, berbagai fungsi. Pengiriman keluar dapat dibuat sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengacu pada order penjualan. Yang kedua, pada tatanan bawaan saham. Yang ketiga, pada urutan subkontrak. Yang keempat, pada proyek. Yang terakhir, tanpa referensi. Pengiriman keluar tergantung pada kebutuhan. Dapat juga dibuat pengiriman keluar secara otomatis atau manual menggunakan worklist. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan pengiriman dan pemilihan fungsi. Untuk yang pertama adalah pemilihan pengiriman, yaitu hasil dari proses dalam mengambil barang dari alokasi penyimpanan dan pengadaan barang di daerah di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. Yang kedua adalah pemilihan fungsi, yaitu pengaturan sistem akan memungkinkan dilakukan secara yang pertama otomatis atau selama pembuatan pengiriman keluar. Yang kedua, rutin atau pada waktu tertentu. Yang ketiga, manual atau melalui permintaan karyawan. Status hasil dicatat dalam setiap pengiriman barang untuk tujuan penjadwalan dan pemantauan. Status ini menunjukkan di mana item tersebut dalam proses pemilihan dalam pengaturan standar sistem merupakan prasyarat untuk masalah yang baik akan diposting sebelum item tersebut dianggap relevan untuk diambil. Oleh karena itu, kuantitas pengiriman harus sama dengan kuantitas pemilihan dalam pengeluaran keluar. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan yaitu persoalan fungsi postingan barang, yaitu pengiriman keluar membentuk dasar dari masalah pepostingan barang. Data yang diperlukan untuk masalah posting barang disalin dari pengiriman keluar ke dalam dokumen masalah barang yang tidak dapat diubah secara manual. Setiap perubahan harus dilakukan dalam pengiriman keluar. Setelah masalah barang diposting untuk pengiriman keluar, ruang lingkup untuk mengubah dokumen pengiriman menjadi sangat terbatas. Ini mencegah setiap perbedaan antara dokumen masalah barang dan pengiriman keluar. Dengan cara ini, bahwa dokumen masalah barang merupakan refleksi akurat dari pengiriman keluar. Kemudian, ketika sedang mengalami mengirim barang masalah, sedang mengalami pengiriman barang terjadinya sebuah masalah
untuk pengiriman keluar, yaitu dengan fungsi-fungsi berikut dapat dilakukan. Yang pertama, gudang stok bahan dikurangi dengan jumlah pengiriman. Yang kedua, perubahan nilai yang diposting ke akun neraca dalam akuntansi persediaan. Yang ketiga, persyaratan yang dikurangi dengan jumlah pengiriman. Yang keempat, status nomor seri diperbarui. Yang kelima, masalah barang postingan secara otomatis dicatat dalam aliran dokumen. Yang keenam, penentuan saham dijalankan untuk saham konsinyasi vendor. Dan yang ketujuh adalah sebuah worklist untuk bukti pengiriman dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian terdapat penagihan. Penagihan merupakan tahap pemrosesan akhir untuk transaksi bisnis dalam penjualan pemrosesan order. Fungsi penagihan meliputi yang pertama pembuatan faktur berdasarkan pengiriman atau jasa, yang kedua masalah kredit dan debit memo dan proforma invoice, kemudian membatalkan transaksi penagihan, yang keempat fungsi harga komprehensif, yang kelima masalah potongan harga, dan yang terakhir mentransfer data penagihan dengan akuntansi keuangan. Seperti semua bagian dari pemrosesan order penjualan di MySAP ERP, penagihan terintegrasi ke dalam struktur organisasi. Dengan demikian, Anda dapat menetapkan transaksi penagihan organisasi spesifik penjualan, saluran distribusi, dan divisi. Karena penagihan memiliki hubungan dengan akuntansi keuangan. Struktur organisasi departemen akuntansi penting selama proses penagihan. Mungkin bagi Anda untuk menciptakan, merubah, dan menghapus dokumen penagihan dengan mengacu pada dokumen order penjualan, kemudian dengan mengacu pada dokumen pengiriman. Yang ketiga, dengan mengacu pada transaksi eksternal. Yang keempat, dengan memiliki sistem otomatis memproses daftar karena penagihan sebagai tugas latar belakang. Dan yang terakhir, secara manual pengolahan dari sebuah worklist. Selanjutnya, terdapat penagihan dan akuntansi keuangan. Sistem secara otomatis menulis jumlah rekening yang sesuai dengan cara penentuan rekening. Biaya dan pendapatan dapat diposting ke rekening berikut ini. Yang pertama, pelanggan piutang. Kemudian, buku besar, misalnya rekening giro kas. Yang ketiga, pendapatan. Kemudian yang keempat, pemotongan penjualan. Kemudian, akrual untuk perjanjian rebate. Yang keenam, akun akrual. Dan yang terakhir, rekening giro akrual. Selanjutnya, yang terakhir terdapat aliran dokumen. Dokumen penjualan yang Anda buat adalah dokumen individu, tetapi mereka juga dapat membentuk bagian dari rantai dokumen terkait. Misalnya saja, Anda dapat merekam penyelidikan telepon pelanggan dalam sistem, mengutip permintaan pelanggan yang kemudian Anda buat dengan mengacu pada penyelidikan, penetapan tempat, pesanan atas dasar kutipan, dan Anda membuat order penjualan dengan mengacu pada kutipan. Anda sebagai perantara barang dan tagihan pelanggan. Semua ini dicatat di dalam dokumen terpisah referensi satu sama lain melalui aliran dokumen. Setelah pengiriman barang, pelanggan mengklaim kredit untuk beberapa barang rusak dan Anda membuat pengiriman bebas biaya dengan mengacu pada pesanan penjualan. Seluruh rangkaian dokumen penyelidikan, kutipan, pesanan penjualan, pengiriman, faktur, dan pengiriman berikutnya menciptakan aliran dokumen atau sejarah. Aliran data dari satu dokumen ke lain mengurangi aktivitas manual dan membuat penyelesaian masalah dengan lebih mudah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.